Sewaktu kanak-kanak dulu, menjelang bulan Ramadan atau bulan puasa tiba, betapa hati saya menjadi sangat riang. Bukan apa-apa, terbayang perubahan menu masakan di rumah akan tidak seperti biasanya. Di kampung saya, di timur Indonesia, kami terbiasa mengkonsumsi ikan sebagai lauk sehari-hari. Waktu itu, daging sapi atau daging ayam akan menjadi hidangan yang sangat mewah, yang hanya bisa saya temukan saat tetangga ada hajatan, bukan untuk lauk sehari-hari. Biasanya, seminggu jelang puasa, ibu saya sudah membeli seekor ayam dengan menggunakan uang tabungannya sendiri. Ibu rela menyisihkan sedikit demi sedikit dari uang belanja untuk membeli seekor ayam hidup yang nantinya akan disembelih buat menghadapi santap sahur dan berbuka di hari pertama puasa. Itu dilakukan ibu guna menyemangati saya belajar berpuasa. Berbunga hati saya. Terus terang, keriangan saya sebagai anak kecil waktu itu tak lain dan tak bukan karena membayangkan sepotong paha ayam goreng tersaji di meja makan. Seperti keriangan si kembar Upin Ipin dalam serial yang sering saya tonton di televisi. Saya bisa memahami keriangan si kembar itu karena saya pernah merasakannya. Seolah tanpa paha ayam goreng di hari pertama puasa, kurang lengkap rasanya Ramadan itu. Sore hari, menjelang diumumkannya tanggal 1 Ramadan, ayam yang sudah dipelihara selama seminggu di rumah akan saya bawa ke tetangga yang biasa menyembelih hewan. Saat pemerintah menetapkan tanggal 1 Ramadan dan berbondong-bondong orang pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat tarawih, maka pada malam itu hati saya akan sangat gembira. Malam itu akan menjadi malam terindah buat saya. Saya tertidur diselimuti kebahagiaan dan terbangun dengan mudah untuk sahur. Lalu menyantap sepotong paha ayam goreng buatan ibu untuk sahur. Yang sepotong lagi disimpan ibu untuk saya berbuka puasa. Ayah dan saudara-saudara saya yang lain mengerti. Mereka menyantap bagian lain dari ayam goreng itu. Seperti halnya anak-anak kecil di kampung saya. Di hari pertama puasa, saya sangat semangat menjalaninya. Biasanya kami menghabiskan waktu di masjid sejak sholat zuhur hingga selesai sholat asar. Dan saat selesai sholat asar itulah yang paling membangkitkan semangat saya. Terbayang 3 jam lagi saya akan menyantap paha ayam goreng, menu favorit saya. Setelah mandi, sekitar pukul 5 sore itu, tiba-tiba saya melihat ada seorang ibu yang menggendong anak kecil dan seorang anak lainnya berjalan dengan lemas di sampingnya, masuk ke pekarangan rumah kami. Ibu saya menemui mereka. Setelah berbincang-bincang sejenak, ibu saya langsung mempersilahkan mereka masuk ke ruang tamu. Ibu saya menyuguhkan segelas air yang langsung diteguk habis oleh mereka. Melihat saya terheran-heran, ibu saya berkata dengan tenang, "Mereka tidak berpuasa Ramadan, Nak. Mereka bukan Muslim. Kasihan mereka. Mereka kelaparan.
Tiba-tiba berdebar jantung saya. Saya melihat ibu saya menyiapkan dan menyajikan hidangan bagi mereka. Makanan yang sebenarnya dipersiapkan untuk kami berbuka puasa. Termasuk paha ayam goreng yang sudah saya idam-idamkan seharian itu. Saya hanya dapat menyaksikannya dengan mata berkaca-kaca. Bukan. Kesedihan saya bukan karena melihat mereka yang kelaparan, tapi karena melihat paha ayam goreng yang disantap dengan begitu lahap oleh ibu dan kedua anaknya itu. Setelah selesai, mereka berpamitan sambil mengucapkan terima kasih. Ibu saya memberikan sedikit makanan dan sedikit uang sebagai bekal yang diterima ibu kedua anak itu dengan mata bercucuran air. Saya juga. Lemas lunglai, saya menghampiri meja makan. Dapat terlihat oleh saya kilatan minyak di atas piring tempat paha ayam goreng tadi tergeletak. Saya tertunduk. Ibu menghampiri saya, memeluk saya, mengusap kepala, dan mengangkat dagu saya. Ia tersenyum. Dan senyum itu disusul oleh kumandang azan maghrib. Sambil menuangkan air ke dalam gelas kosong di hadapan saya, ibu berbisik, "Semoga paha ayam goreng yang kau ikhlaskan untuk orang yang kelaparan akan menuntun jalanmu ke surga." Itulah sebuah senyuman, sebuah bisikan yang akan terus bergema di dalam jiwa saya. Terima kasih, Ibu. Terima kasih.